Selamat datang di Pai Channel. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah senang sekali rasanya bisa kembali belajar bersama kalian pada mata pelajaran Al-Quran Hadis kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Kali ini tema pembahasan masih mengenai kurai kehidupan akhirat dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Namun sebelumnya, untuk mendukung channel ini agar lebih berkembang, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video pembelajaran yang lainnya. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menganalisis isi kandungan Al-Quran Surat Al-A'la ayat 14-19, Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77, dan Al-Quran Surat Ali Imran ayat 148 tentang adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Dan langsung saja kita awali pembelajaran kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak hebat, pastinya ibu sangat yakin kalian pernah mendengar, membaca, bahkan banyak juga yang sudah hafal surat Al-A'la ini. Iya, surat ini adalah surat ke-87 dalam Al-Quran. Surat ini tergolong surat Makkiyah yang terdiri dari 19 ayat. Penamaan Al-A'la diambil dari ayat pertama yaitu Sabbihisma Rabbikal A'la. Al-A'la memiliki arti yang paling tinggi. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas 6 ayat terakhir dalam surat ini yaitu ayat 14 sampai ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Al-Quran Surat Al-A'la ayat 14 dan 15 menjelaskan tentang orang yang beruntung adalah orang yang membersihkan dirinya dan mengingat Tuhannya dengan melaksanakan dan menjaga sholat. Orang yang beruntung adalah orang yang senantiasa membersihkan diri dari sifat tercela, akhlak yang buruk, serta selalu taat kepada Allah sebagai pembuktian atas keimanan dan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena iman tidak cukup hanya dengan pengakuan lisan, tetapi juga harus dibuktikan dengan sikap dan tindakan yang biasa kita kenal dengan istilah amal soleh. Dan orang beruntung berikutnya adalah mereka yang selalu mengingat Allah dengan tunduk melakukan sholat dan mampu menerapkan nilai kebaikan yang Allah ajarkan melalui ibadah sholat. Mereka tidak hanya melaksanakan sholat sebagai ibadah ritual, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan yang terkandung dalam sholat dalam kehidupannya sehari-hari, seperti nilai kedisiplinan, kebersihan, konsentrasi, kebersamaan, dan tentunya nilai kesederhanaan. Al-Quran Surat Al-A'la ayat 16 dan 17 menjelaskan tentang orang-orang kafir lebih mementingkan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Padahal semestinya mereka memilih kehidupan akhirat karena akhirat khairun lebih baik dan abqa lebih kekal. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman harus mampu menjaga diri dari kehidupan dunia yang sementara dan tak sempurna, di antaranya dengan menjauhi gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Karena gaya hidup seperti itu dapat merugikan kita tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kita dalam surat Yunus ayat 7 dan 8 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan atau tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami, mereka itu tempatnya di neraka karena apa yang telah mereka lakukan. Dua ayat terakhir surat Al-A'la yakni ayat 18 dan 19 menjelaskan bahwa kehidupan orang-orang beriman dan orang-orang kafir sudah Allah jelaskan dalam kitab-kitab terdahulu, yaitu dalam suhuf Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalam.
Selanjutnya adalah surat Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 setidaknya kita akan temukan 4 mutiara nasihat di dalamnya. Yang pertama, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah, yaitu hendaknya manusia menggunakan anugerah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya untuk kemaslahatan dan kebahagiaan di akhirat. Apa yang telah Allah titipkan kepada kita sudah seyogianya kita pergunakan sebagai bekal kehidupan kita di akhirat kelak. Misalnya, jika kamu seorang siswa, belajarlah yang rajin, jujur dan penuh rasa tanggung jawab. Optimalkan seluruh potensi yang Allah berikan kepadamu dan jangan pernah sedikit pun meremehkan kemampuan dirimu sendiri. Ingat, menjadi siswa merupakan sebuah anugerah karena tidak semua orang mampu bersekolah. Mutiara nasihat yang kedua yaitu wala tansa nasibaka minad dunya. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang kita pelit terhadap diri sendiri. Kita hendaknya mencukupkan kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kebutuhan yang lainnya dengan catatan tidak berlebihan, karena perilaku berlebihan atau boros adalah perilaku syaitan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 27, Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar terhadap Tuhannya. Mutiara nasihat berikutnya yaitu wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Melalui ayat ini Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain berikut dengan kriterianya, yaitu berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dari ayat ini kita tahu bahwa jangankan berbuat jelek kepada orang lain, berbuat baik yang biasa-biasa saja nampaknya belumlah cukup. Kita harus berbuat baik sesuai dengan kasih sayang Allah kepada kita. Berbuat baiklah kepada sesama manusia dengan bersedekah sebagaimana Allah perlakukan kamu dengan baik dengan harta yang banyak itu. Mutiara nasihat yang terakhir yaitu wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah melarang manusia bersikap sombong dengan harta yang telah Allah anugerahkan. Jangan berbuat semena-mena dengan harta sehingga bumi menjadi rusak. Setelah mempelajari Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, kita dapat menarik kesimpulan bahwa dengan mengamalkan surat ini kita akan terhindar dari gaya hidup materialistis, hedonis, dan konsumtif. Dengan memahami ayat tersebut, kita semua akan gemar berbagi daripada menghambur-hamburkan rezeki yang hanya akan merugikan diri baik di dunia maupun di akhirat nanti. Dan yang terakhir adalah surat Ali Imran ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Surat Ali Imran ayat 148 menjelaskan bahwa orang-orang yang ikhlas, sabar dan tetap berjuang di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan di dunia dan pahala kebaikan di akhirat. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman hendaklah bersyukur dan bersabar dalam setiap keadaan. Bersabar dan bersyukur akan dapat membentengi diri dari perilaku materialistis, hedonis, dan konsumtif. Mereka yang beriman akan selalu ikhlas menjalani kehidupan sesuai perintah Allah, karena mereka yakin tidak ada yang menjadi tujuan hidup kecuali keridhaan Allah. Demikianlah pembahasan kali ini, semoga apa yang dijelaskan dapat dipahami dengan baik.
Dan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, silahkan lakukanlah uji kompetensi berikut ini. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk mampu mengamalkan isi Al-Quran. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.